Selamat malam pemirsa, hari ini Wapres yang juga mantan Gubernur Bank Indonesia Budiono kembali dimintai keterangannya di Pansus, dan pada saat Pansus tadi Budiono kembali menegaskan bahwa kebijakan bailout Senturi pada saat itu sudah sesuai dengan aturan, juga kembali menegaskan tidak ada tekanan ketika mengambil keputusan kebijakan tersebut. Nah, tentunya keterangan dari Pak Budiono ini sepertinya nampaknya berlawanan begitu dengan yang telah diberikan oleh pemilik Bank Senturi atau mantan pemilik Bank Senturi sebelumnya, Robert Tantular, dan juga mantan Direktur Pengawasan Bank Indonesia Zainal Abidin. Nah, memang masih ada dua saksi kunci yang masih akan dihadirkan dalam Pansus, yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani dan juga mantan Wapres Yusuf Kala. Namun apa sebenarnya yang bisa disimpulkan sejauh ini? Apakah kemudian memang fakta-fakta yang terungkap dalam Pansus ini semakin kesini malah semakin membingungkan, atau justru malah sebaliknya semakin jelas? Itulah yang akan kita bahas dalam Forum Today's Dialogue pada malam hari ini bersama saya Kania Sutisnawinata, dan juga telah hadir bersama kami di studio. Di sebelah kanan saya persis adalah juru bicara Wapres Yopi Hidayat. Selamat malam, Pak Yopi. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Kemudian juga di sini ada anggota Pansus Senturi Ganjar Pranowo. Selamat malam, Pak Ganjar. Terima kasih telah bergabung. Dan juga Guru Besar FHUI Erman Raja Guguk. Terima kasih Pak Erman telah bergabung bersama kami. Selamat malam. Dan kemudian paling ujung sebelah sana ada Kepala Direktorat Utama Bidang Hukum BPK Hendar Ristriawan. Selamat malam Pak Hendar. Selamat malam. Dan juga bergabung bersama kami di tengah audiens perwakilan dari BPK, Humas BPK Novi Pelenkahu. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Selamat malam Pak Novi, dan juga kepada audiens yang telah bergabung bersama kami dalam Forum Today's Dialogue. Saya akan ke Pak Yopi terlebih dahulu. Pak Yopi, kalau menilai penampilan Pak Bud pada hari ini adalah pemanggilan kedua, dan nampaknya Pak Bud kelihatan sedikit lebih tegang gitu. Sedikit tidak terlalu enjoy gitu dibandingkan dengan penampilannya yang perdana pada waktu itu. Apakah memang kemudian dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tidak berbobot, mungkin sedikit memojokkan posisi Pak Budiono? Kalau saya tadi berdialog dengan Pak Budiono setelah memberikan keterangan, beliau justru merasa lebih rileks ya. Tapi Justru mungkin lebih rileks. penampilan di televisi kadang-kadang kamera memang menangkap hal-hal yang lain, dan saya pikir mungkin lebih karena tekanan fisik, capek karena cukup lama tadi pemeriksaan. Saya pikir dari mulai pukul 2 sampai pukul 6, kemudian diskors sambung lagi. Tapi dari segi keterangan saya pikir semuanya cukup jelas, dan memang kalau ada beberapa teman pansus tadi memberikan pertanyaan yang cukup details dan memang berharap semuanya harus dijawab secara luar kepala, itu tentu saja pekerjaan yang cukup berat ya. Kemungkinan bahkan akan dipanggil lagi karena keterangannya dinilai masih kurang. Ya, kami Masih juga kurang. tentu saja Pak Budiono akan menyerahkan kepada pansus untuk apakah memutuskan memanggil kembali atau tidak. Namun sejauh yang saya tangkap tadi, karena kebetulan saya juga berada di situ, saya pikir apa yang sudah disampaikan itu sangat jelas dan cukup gamblang, bahwa beliau menyampaikan secara lebih rinci, bahkan mungkin lebih jelas dari keterangan-keterangan para pejabat yang sebelumnya, bahwa banyak hal yang disampaikan bahwa itulah kenyataan yang sebenarnya, bahwa memang mungkin banyak orang menilai pansus punya versi sendiri atau punya jawaban sendiri yang berbeda dengan jawaban Pak Bud. Tidak puas-puas juga begitu dengan jawaban-jawaban Pak Budiono. Saya tanyakan ke Pak Ganjar. Pak Ganjar, bagaimana kesan yang ditangkap? Adakah aura atau sedikit penampilan yang berbeda begitu, atau sikap yang berbeda ketika kemudian hari ini Pak Budiono kembali dipanggil oleh Pansus? Ya, hari ini Pak Budiono kalau saya lihat ekspresinya tidak menjadi dirinya sendiri. Begitu, itu kesan yang ditangkap. Ya, justru kalau yang pertama saya agak kebalik. Kalau yang pertama dulu lebih lost begitu, menyampaikan apa adanya. Hari ini berbeda, sehingga banyak pertanyaan, sehingga bercanda juga saya tadi. Pak Bud, kursi yang diduduk itu nular loh. Banyak sering lupa gitu, sehingga duduk lupa gitu ya, sehingga jawabannya lupa. Sehingga, tapi sejauh ini sudah puas tidak dengan jawaban-jawaban yang diberikan oleh Pak Budiono? So far kalau saya melihat dari catatan kami cukup, hanya karena beberapa hal keterangan itu berbeda, maka perlu kiranya kita konfrontasi dengan yang lain. Artinya kok ini pendapat kemarin dilakukan oleh direktur berbeda, yang diterima oleh Pak Bud berbeda, maka yang benar siapa? Termasuk kemudian semua rapat-rapat itu hampir semua orang tidak bisa menjelaskan itu rapat apa. Maka tadi sebenarnya saya agak sedikit serius saja tadi untuk mencoba mengejar, untuk meyakinkan saja, sehingga apa sebenarnya yang terjadi itu publik bisa melihat, dan publik sebenarnya saya kira lebih banyak nonton Senturi loh daripada sinetron sekarang ini. Begitu ya? Jadi ini political education yang luar biasa dan baru pertama ya, dan saya kira pencerdasan yang juga luar biasa. Iya, mudah-mudahan apa yang ditangkap, apa kemudian yang bisa disimpulkan dari proses pansus ini juga jelas terbaca oleh masyarakat. Saya ingin tanyakan ke Pak Erman, sejauh ini
Ya, Kalau silakan. tadi saya sebenarnya terakhir mau ditutup, saya mau usul saja. Sudah ini dicukupin karena masih ada yang kepingin ya. Cukup saja di sini semua catatan ada, nanti dikonfrontir dan saya sebenarnya mau minta rekonstruksi. Rekonstruksi? Proses pengambilan keputusan, baik itu mulai dari FPJP, rapat KSSK sampai kemudian bailout itu dikeluarkan. Kalau itu direkonstruksikan semua perdebatan yang ini, ayo Anda ngaku atau tidak, kemarin lewatnya ke siapa, saya dikasih Jadi saling kebenaran atau tidak. dikonfrontasikan lah, Betul. kurang Enggak, lebih seperti itu. rekonstruksi. Kalau Rekonstruksi, direkonstruksi ya. kan ada Oke. urut-urutannya, maka recheck kita lebih mudah. Oke, baik. Saya langsung ke Pak Herman. Pak Herman, kalau tadi juga dikatakan ada kesimpang siuran begitu yang kita tangkap, keterangannya saling bertentangan begitu, seperti keterangan yang disampaikan oleh Pak Budiono, kemudian bisa juga bertentangan dengan yang disampaikan oleh pejabat-pejabat atau kesaksian yang sebelumnya kita dengar. Nah, artinya kemudian bagaimana sebenarnya kita menyimpulkan semua ini? Jadi saya lihat begini ya, ada beberapa isu yang berbeda pendapat di kalangan kita itu. Pertama tentang keabsahan pansus atau tidak, terus sampai tanggal berapa dia berlaku, apakah pada tanggal sampai waktu KSSK memutuskan Bank Senturi itu harus diselamatkan, masih berlaku atau tidak. Kemudian ada juga tadi saya baca di surat kabar, jangan presiden dikasih informasi yang salah. Saya kira tidak dikasih informasi yang salah, cuma pemerintah berpendapat itu tetap berlaku sampai tanggal yang disebutkan. Tapi kalau kita pemerintah soroti itu. internal dari Bank Indonesia Lalu dulu, bagaimana ada kemudian lagi soal di surat kabar saya baca soal rekan kita itu Pak Jainal ya, Jainal Abidin ya, mantan Direktur merasa Pengawasan. ditekan. Saya pikir saya ini pengalaman birokrasi 7 tahun, sejak 98 lah sampai 2005 saya menjadi wakil sekretaris kabinet dari 4 presiden, sejak Bapak Habibie, Presiden Gus Dur, Ibu Megawati, sempat pula di Pak Susilo Bambang Yudhoyono itu 8 bulan ya sebelum saya pensiun itu 2005. Itu bawahan saudara. Jadi tidak sama dengan yang lain-lainnya. Oke, jadi Beliau juga saya kira harus kita lihat posisinya tidak sama dengan peserta-peserta rapat yang lain, misalnya deputi gubernur apa begitu kan. tapi ketika kemudian ada kesaksian seperti itu beliau bahwa itu kemudian Pak mengatakan, Zainal saya Abidin tidak setuju. mengatakan dalam Boleh keterangan, tidak setuju, tapi siapa yang memutus? Tentu atasan kita yang memutus. Saya juga kadang-kadang bilang, Bapak saya tidak setuju, tetapi kalau Bapak berpendapat lain, saya siapkan surat keputusannya. Jadi artinya mana yang Jadi lebih- artinya kita itu tidak ada itu penekanan, tidak ada. Yang jadi berwenang artinya itu mana yang bisa lebih dipercaya kesaksiannya kalau begitu Pak? bukan percaya atau tidak, tetapi kata-kata ditekan. Saya tidak setuju, tapi saya ditekan tidak tepat saya kira. Saya berpendapat berbeda, tapi atasan saya deputi gubernur berpendapat lain. Nah, beliau Jadi hanya mengambil menunjukkan keputusan. bahwa memang ada pertentangan Karena begitu. di sini mungkin atasan kita berpandangan makro, kita berpandangan mikro. Biasa itu. Iya, Ah, artinya cuma kan pengambilan keputusan tetap di tangan gubernur, atasan ya? kita lah. Baik, kalau Beda ya dengan kalau kita buat perjanjian, ya kan? Ya. Perjanjian itu kita setingkat. Saya ambil contohnya, saya ini guru besar Fakultas Hukum, saya namakan itu Sri Setianingsih versus Busono. Sri Setianingsih peminjam uang, tanda tangan. Perjanjian dengan Busono, yang minjamkan artinya uang. apakah bisa disimpulkan Artinya bahwa begini, Pak Zainal ini kesaksiannya bisa tidak relevan begitu untuk bukan kemudian tidak dikemukakan? relevan, salah tangkap kita itu. Salah tangkap. Oke. Salah tangkap bahwa itu ditekan, Oke. ini diintimidasi, tidak begitu. Tidak seperti itu, Bapak. Tidak seperti Pak Herman itu. melihatnya tidak seperti Ya. itu. Saya akan Ya. beralih dulu ke Pak Hendar. Pak Hendar, kalau melihat adanya kesimpang siuran informasi atau kesaksian yang diberikan dalam proses pansus ini, apakah kemudian dalam audit BPK-nya sendiri sudah terbaca atau belum ketika BPK saat itu melakukan audit investigatif? Kalau kita membaca hasil pemeriksaan BPK yang sudah disampaikan ke DPR, ke penegak hukum, justru perkembangan yang sekarang terjadi di pansus DPR itu semakin membuktikan bahwa apa yang ditulis BPK itu hampir semua benar itu. Jadi membenarkan Membenarkan. pelanggaran-pelanggaran seperti apa mungkin yang bisa di Ya misalkan Kasih contoh di sini. pengakuan-pengakuan dari pejabat-pejabat BI yang dipanggil di pansus yang menyatakan bahwa BPK mengatakan dari awal bahwa pemberian FPJP ini ada indikasi memang diarahkan untuk Bank Senturi, gitu kan. Dan kalau kita dengar kesaksian-kesaksian yang dari pejabat BI beberapa kemarin kan juga mengatakan bahwa memang itu indikasinya ke arah sana gitu, ya.
Dan beberapa fakta yang juga kemarin terungkap di Pansus itu justru memang relevan dengan apa yang diungkapkan di hasil pemeriksaan BPK. Jadi saya pikir hasil pemeriksaan BPK itu mendasarkan pada data dan fakta yang memang data fakta itu bukan diciptakan oleh BPK. Data fakta itu diperoleh oleh BPK dari BI, dari KSSK, dari LPS. BPK tidak pernah menciptakan bukti. Jadi tidak ada keraguan bagi BPK bahwa hasil pemeriksaannya itu memang benar. Karena kita mendasarkan pada bukti yang kita peroleh dari sumbernya yang resmi gitu. Dan bukti itu relevan dengan kesimpulan Bagaimana? yang Saya kita minta tarik. tanggapannya ke Pak Yopi kalau Soal begitu. FPJP sebetulnya dari pemeriksaan pun terungkap bahwa kalau kita memeriksa secara terperinci keterangan saksi maupun notulen yang sebagian sudah diperoleh oleh DPR, tadi saya sempat melihat di DPR ditunjukkan bahwa di notulen pun itu jelas-jelas terungkap pembuatan keputusan itu tidak hanya untuk Bank Senturi, karena ada beberapa statement maupun rancangan yang jelas-jelas menegaskan bahwa ini adalah peraturan yang berlaku untuk semua, dan kemudian pembuatan atau perubahan PBI itu juga diikuti dengan beberapa serial keputusan yang serupa, yang untuk mengamankan Bank Syariah dan juga mengamankan BPR. Itu adalah fakta-fakta yang juga harus kita timbang, karena di hasil audit BPK pun teman-teman di BPK menegaskan ada indikasi. Nah, mari kita Masih lihat. harus dibuktikan, Nah, berarti. masih harus dibuktikan. Ada patut diduga. Judulnya itu kalau yang tuduhan soal FPJP ya Pak ya, kalau saya nggak salah. Jadi saya pikir tugas Pansus memang untuk membuktikan apakah dugaan ini ada atau tidak. Nah, kalau Tapi tadi Pansus Pak Hendar sendiri mengatakan membenarkan begitu apa yang sudah ditemukan dalam audit BPK. ya, karena Pak Hendar yang membuat, jadi tentu saja beliau ingin pembuatannya itu benar kan gitu. Nah, Begitu kita ya. kan sekarang punya Kalau enggak wasit. nanti- Saya berharap betul bahwa Pansus nanti akan melihat secara lebih objektif mudah-mudahan, dan akan menghasilkan keputusan yang lebih berimbang gitu. Apakah patut diduga itu menjadi diduga Oke. atau Sejauh ini Pak Ganjar, apakah sudah semakin jelas atau tidak? Apakah memang membenarkan apa yang sudah dicantumkan dalam audit BPK? Apakah kemudian seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Yopi juga bahwa harus ada fakta-fakta lain yang dipertimbangkan di balik itu semua? Ya, jadi Pansus ini ada tahapan 4. Mulai dari proses merger, proses FPJP, PMS, ya, sampai terakhir pengucuran aliran. Jadi kita baru sampai rapat yang KSSK atau PMS ini. Jadi merger sudah, kemudian kemarin proses FPJP sudah, nah sekarang rapat ini PMS ini, soal KSSK dan sebagainya. Pada saat kemarin dari awal sudah ketahuan semuanya bahwa ini dipaksakan. Kata orang BI sendiri, ya kalau merger itu Bank Sehat sama Bank Sehat gitu. Dan selama ini kan sudah ada kejahatannya, bahkan sudah masuk penjara. Kelihatan semuanya pada ujungnya. Sehingga pada saat kemudian merger itu dilakukan, kelihatan ini agak diperkosa ini untuk harus merger gitu. Artinya ini untuk pembuktian apanya begitu? Artinya yang paling penting Pelanggaran sekarang untuk dulu. pelanggarannya dulu. Ini tidak layak ditolong. Artinya untuk membuktikan fakta itu bahwa sebenarnya Bank Senturi itu tidak Tidak layak layak tolong. Masuk kemudian di FPJP. FPJP itu, sini saya bukan ahli ekonomi, sehingga saya bertanya dulu, apa bedanya repo aset dengan FPJP? Karena proposal yang diajukan oleh Bank Senturi adalah minta repo aset. Saya tanya repo aset itu apa sih artinya? Ternyata gadai. Atau tak gadein deh asetku, tolong dilihat. Lalu dijawabnya bukan repo. Bukan, FPJP. oke tak kasih. Jangan, tak kasih FPJP saja. Kita tanya, ada proposal FPJP enggak? Apa, berapa, dan di mana? Enggak ada. Itu jalan saja. Maka keliru kan? Itu kan mismatch gitu. Itu prosesnya. Lalu pada saat FPJP itulah kemudian muncul pengakuan dari level direktur Pak ya. Level direktur yang kita katakan, iya Pak saya nggak setuju itu dikasih FPJP. Meskipun benar tadi disampaikan, keputusannya ada di atas. Yang menarik adalah ketika para pimpinan ini kita tanya, jadi siapa yang memutuskan ini? Kita kolektif Pak, kita kolektif Pak. Anda tahu nggak sebenarnya Anda ketika memutuskan itu datanya dari mana? Kita dapat masukan Pak. Masukan itu Anda pertimbangkan atau tidak? Gitu. Ya akhirnya kita putuskan baru, Anda jujur sajalah. Berceritalah mereka, ada yang menangis tadi terus. Tapi itu Boleh- sudah boleh dibantah saya ya luruskan, oleh. ya. Oke, tapi Jadi kita harus begini. break terlebih dahulu. Oke, Boleh nanti- dilanjutkan nanti selesai jangan pariwara lupa ke berikut. saya dulu Tidak ya. akan lupa. Forum Today's Dialog akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, Anda kembali
kembali bergabung bersama kami dalam Forum Today's Dialogue. Saya langsung ke Mas Yopi lagi untuk menanggapi tadi, jangan lupa katanya. Apa sih sebenarnya tanggapan yang ingin disampaikan? Kalau kemudian Pertama tadi soal tangis menangis itu ya. Jadi Pak Budiono sudah Pak membantah. Budiono sudah menegaskan bahwa suasana rapat itu justru lebih pada suasana kesal dan marah, bukan orang tertekan atau sedih menangis atau gembira menangis seperti yang tadi disampaikan. Ini diluruskan dulu ya konteksnya Iya. adalah rapat tanggal 13 13. November ya. Jadi tanggal 13 itu ada 2 rapat. Yang pertama dimulai dengan rapat Dewan Gubernur BI yang membahas rencana perubahan FPJP, peraturan BI mengenai FPJP itu. Disitulah yang disebutkan ada acara tangis menangis itu kan, karena ada quotes dari Ibu Miranda. Kalau dibaca secara lebih seksama yang saya dengar dari teman-teman yang tahu soal ini, bahwa itu lebih bersifat metafora begitu. Wah, kalau begini caranya saya bisa menangis, misalnya begitu ungkapannya. Tapi itu tampaknya kemudian dibaca. Tapi kok Pak Zainal Abidin Nah, itu mengatakannya dia. seperti itu ya? Apa Mari maksudnya? nanti kita uji kesaksian siapa yang benar, karena sebetulnya menurut kesaksian Pak Budiono tadi sendiri juga menegaskan beliau tidak ada yang menangis secara harafiah kan. Padahal begitu. Pak Zainal Abidin ada di situ kan pada saat Ada. rapat? Maka itu teman-teman perlu dicek juga siapa yang mengusulkan pertama kali di rapat itu soal perubahan peraturan BBI. Saya tidak punya akses terhadap data itu. Mungkin teman-teman pansus bisa mengecek nanti siapa yang mengusulkan, mungkin Anda bisa lihat siapa. Nah, dari situ akan ketahuan yang lebih sebenarnya. Saya tidak bisa Apakah menyampaikan. memang sejauh karena itu, saya ingin belum tanya tahu. dulu ke BPK kalau begitu, apakah sejauh itu ketika kemudian BPK melakukan audit investigasi, apakah termasuk rapat-rapat yang terjadi pada saat itu juga yang diperiksa satu persatu secara lebih mendalam oleh BPK? Artinya siapa yang mengusulkan apa dan lain sebagainya? Ya, di dalam hasil pemeriksaan BPK itu diungkapkan bahwa kita mendasarkan pada dokumen-dokumen notulensi rapat, ya, Oke. misalkan seperti itu, kemudian juga rekaman-rekaman dan sebagainya. Yang memang kemudian di dalam hasil pemeriksaan BPK itu kita ungkap bahwa ada perubahan-perubahan peraturan Bank Indonesia yang terkait dengan pemberian FPJP ini yang mengarah kepada untuk memberikan FPJP kepada Bank Senturi. Misalkan, kalau kita tahu FPJP ini kan satu fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh BI, itu dalam fungsinya sebagai lender of the last resort, gitu, ya. Jadi manakala ada satu bank mengalami kesulitan keuangan dari dana pinjaman uang antar bank sudah tidak dapat lagi dan sebagainya, Oke. BI. Nah, FPJP ini sebetulnya didesain untuk bank yang secara solvabilitasnya dia masih solvable dia. Oke. Ya. Baik, ini Tetapi sudah. dia mempunyai kesulitan dalam bidang likuiditas. Oke. Sehingga persyaratannya CAR-nya itu adalah 8%. Iya. Itu. Oke. Tetapi ini yang kemudian dirubah CAR-nya diturunkan sampai kemudian cukup positif saja gitu. Tentu dengan alasan-alasan tertentu Ya, pada saat itu. alasannya sederhana, karena begini, pada saat krisis, jika otoritas keuangan tidak merespon dan tidak melakukan sesuatu dan bank itu kolaps karenanya, maka kita tidak akan bisa duduk di sini dan menikmati pertumbuhan ekonomi 4,8% tahun lalu. Gitu. Oke, Itu baik. sangat jelas karena memang di negara lain juga banyak hal yang seperti itu terjadi. Oke. Dan bailout ini sebetulnya cukup jelas kalau kita melihat kriterianya secara objektif dari segi krisis perbankan pada saat itu. Ada Oke. beberapa banking pressure index yang sangat tinggi, jauh di atas normal. Itu dibuat oleh Dana Reksa maupun juga BI maupun Bahana Sekuritas dan sebagainya. Jadi indikator krisis yang tadi dibandingkan di Pansus sebenarnya agak lewat karena misalnya dibilang tahun 98 harga susu itu terjadi, krisis itu jadi fatal begitu karena justru tidak ada bailout. Nah, situasi sekarang justru bisa kita nikmati salah satunya ya. Salah satunya karena ada kebijakan itu. Oke, Kita baik. memang tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi, itu susahnya. Itu yang susahnya Tapi ya, ketika kemudian kita harus menilai. kita harus Oke. lebih objektif lah melihat situasi. Baik, kalau begitu saya ingin kembali lagi kepada topik pemeriksaan pada hari ini. Ada fakta baru juga, bukan fakta baru, ada sesuatu yang kemudian dipertanyakan juga oleh Pak Ganjar dalam hal ini ketika tadi Pak Ganjar lagi-lagi menyoroti soal rapat tanggal 13 November dan kemudian mempertanyakan kehadiran dari Pak Marsilam di situ. Ya. Apa yang menarik dari kehadiran Pak Marsilam pada saat itu? Saya sebenarnya berangkatnya dari awal itu waktu dengan beberapa deputi di gubernur ya. Saya tanya, ada berapa bank yang CAR-nya di bawah 8? Pada saat itu disebut 3. Tolong sebutkan 3 bank itu. Oh tidak bisa Pak, ini rahasia. Awalnya mulai dari situ. Oke.
Oke, rahasia ya, berarti tidak boleh dibuka umum. Ini pansus loh, saya bilang gitu. Tidak bisa Pak. Oke, nggak mau bicara. Awalnya dari situ. Langsung kemudian saya membandingkan. Apalagi yang tidak boleh dibuka di rahasia umum. Apalagi yang disebut umum. Maka pada saat itu saya tanya. Saya balik dulu, saya pause dulu, saya berangkat. Rapat KSSK kapan? Tidak ada yang bisa menjelaskan. Sehingga saya tanya, Anda ikut rapat dalam rapat tanggal 13? Lalu mengatakan Pak yang menjawab Pak Mulyaman, ya saya ikut. Membahas apa itu? Jawabannya adalah membahas situasi ekonomi nasional. Terus saya bilang tidak. Boleh saya bantu ingatan Anda atau Anda mau mengkoreksi? Gitu kan? Tidak Pak, seingat saya itu. Oke, saya bacakan. Ini yang paparan Anda sendiri. Hanya membahas soal Senturi. Tanggal Maka- 13 pada iya, saat itu. iya. Tapi tadi dikatakan ada 2 rapat yang waktu itu Ya, dilakukan. ini rapat yang beliau Ya, saya maksud bisa jelaskan. adalah rapat malamnya yang setelah RDG. Nah, Setelah saya bisa RDG. jelaskan. Ini Saya yang bisa mana? jelaskan dengan detail jauh lebih ini. Oke. Begini. Oke. Rapat Jadi kehadiran pertama- dari Pak Marsilam Nanti kalau dulu. boleh dipersingkat. Rapatnya di Dewan Gubernur DPI, kemudian sorenya pindah. Oke. Sehingga pada saat itu kita akan cepat-cepat kita mau pindah. Ya. Nah, pada saat itu saya tanya, apakah semua orang yang hadir di rapat itu boleh mengetahui yang dimaksud rahasia itu? Semua bingung. Ya kalau terkait boleh, siapa yang terkait? Nggak ada Pak ketentuan yang terkait. Maka itu kompromi, termasuk tadi saya tanya pada Pak Bud pun tidak bisa siapa yang pengertian terkait itu. Nah, apakah terkait itu boleh? Saya terkait boleh nggak? Mas Yopi boleh hadir nggak? Anda boleh hadir nggak di situ? Nah itu yang kemudian saya tanya. Karena apa saya tanya? Kalau itu waktu itu disebut rapat RDG, kemudian salah saya betulkan lagi, terus kemudian mengatakan dia rapat KSK, saya katakan salah itu, lalu baru kemudian yang ketiga itu rapat konsultasi. Tapi di dalam dokumen ini tulisannya adalah rapat KSSK. Nah, mungkin bisa diperjelas Pak Yopi, Pak Budiono tadi kelihatannya agak sedikit gamang ketika harus menjawab. Apa ini Sebenarnya judul dari gini, rapat yang jadi rapat dipertanyakan? pertama adalah rapat RDG yang tadi dibilang harus buru-buru selesai. Jadi memang sudah ditutup, kemudian diubah, disambung dengan rapat konsultasi. Mengapa itu rapat yang berbeda? Karena pada saat itu pun Ibu Sri Mulyani sudah tidak berada di ruangan, tapi melalui telekonferensi kalau tidak salah kan Jadi begitu ya, Pak berpindahnya Gubernur. itu memang Ya. berencana akan telekonferensi. Akan telekonferensi. Itulah yang Dengan disebut Ibu oleh Pak Sri Budiono sebagai rapat konsultasi. Jadi jelas Dan memang pada saat itu ada Pak Marsila. saya kira ada di situ, di notulen ada Saya Pak pastikan Marsilam. ada. Nah, Pak Marsilam ada di sana. Namun ada satu hal berbeda yang saya mau soroti betul dulu Pak Ganjar. Saya pikir faktor keterbukaan itu memang berbeda. Bahwa rapat pansus memang penting. Seandainya rapat itu tertutup, tidak disorot TV secara live, mungkin suasana akan berbeda dan nama-nama mau tanya apa bisa. Karena Tapi artinya secara kemudian, otomatis ya. Anda akan bisa menjadi pihak terkait. Nanti bisa tanya Pak Herman, apakah pihak yang terkait, karena di salah Ya. satu pasal Pak Herman Undang-Undang mungkin BI bisa itu, langsung gini, dikomentari. saya mau tambahin dulu sedikit, di salah satu pasal Undang-Undang BI itu ada klausul yang menegaskan bahwa BI bisa bekerja sama dengan pihak lain Iya. yang Definisinya jelas diperlukan. atau tidak? Saya kira cukup jelas itu, nanti bisa di cross Bagaimana check Pak ke Herman? Pak Kehadiran Said. Pak Marsilam ini. Meninjau lebih luas lagi. Begini, pemerintah ini sudah berencana untuk mengatasi masalah krisis keuangan yang akan menerpa. Dan untuk itu semua apapun akan dilakukan. Jadi kalau peraturan BI itu dirubah di dalam satu rapat, sepanjang dia tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, ini dari sudut hukum ya, Oke. tidak apa-apa. Iya. Karena Kehadiran dia Pak mau Marsilam merubah, pada rapat dia yang mau kemudian menyelamatkan bank-bank, bukan Bank Senturi yang mau Oke, diselamatkan, oke. Nah, bukan sekarang- nasabah yang mau diselamatkan, Iya. tapi ekonomi Indonesia mau diselamatkan. Iya. Jadi peraturan BI dirubah oleh Bank Indonesia, tidak apa-apa. Oke, status dari Pak Marsilam Nah, Pak pada Marsilam, saat saya itu. sudah lama tidak ke Seknek ya. Saya sudah 2005 nggak ke Seknek. Ah. Tapi saya teman dari Pak Marsilam sejak mahasiswa itu ya. Pak Marsilam tidak rapat ini saja yang sama dengan Ibu Ani. Katanya, kata teman-teman, Pak Marsilam ikut rapat Bang Herman katanya. Apa yang Pak Marsilam buat? Oh, dia sarjana hukum. Dan dia jujur. Sehingga Tapi artinya kehadirannya katanya- apakah perlu dipertanyakan atau tidak? Apakah kemudian Pak Marsilam ini secara hukum itu kan boleh kecurigaan atau saja tidak? bahwa Pak Marsilam ini kaki tangannya presiden. Enggak ada itu. Nggak ada seperti Tidak itu. ada. Saya yakin itu Pak Marsilam tidak sama dengan SBY, tidak bisa. SBY, Marsilam hadir situ ya. Enggak ada itu sama Marsilam. Apa itu yang sebenarnya dikhawatirkan begitu dari Pansus ketika kemudian dipertanyakan Pak Marsilam ini apa sih sebenarnya peranannya ketika hadir dalam rapat tanggal 13 November itu dan juga di rapat KSSK pun juga dipertanyakan. Pertanyaannya, rapat KSSK itu siapa pesertanya? Apakah seorang sarjana hukum yang baik hati dan cerdas semuanya boleh masuk? Boleh masuk Pak Herman. Kalau saya boleh masuk karena saya bawa penasihat hukum saya lah.
Ini KSSK, saya Ibu Ani misalnya, Ibu Ade bukan sarjana hukum, Pak Budiono bukan sarjana hukum. Nah, bagaimana pendapat ahli hukum? Ada itu, boleh bawa. Boleh katanya Pak Ganjar? Boleh, saya boleh. Oh begini, Sebab tidak rahasia ini KSSK ini. Tidak hanya Menteri Keuangan dan Gubernur BI yang hanya memutus. Ya itu formalnya. Pak Hendar, Tapi beliaunya itu akan membawa masing-masing penasehatnya. Bolehlah. oke. Gimana Pak Ganjar, tanggapannya singkat saja sebelum kita break. Oh sederhana, kalau dia penasihat hukum kan ada. Dia diminta untuk itu. Pertanyaannya saya harus meluruskan profesor. Iya. Ini bukan, dia sarjana hukum, bukan Pak. Ini disebut Pak Marsilam Simpan Juta UKP 3R kok. Artinya mewakili 6 institusi nih. Mau dibantah apa lagi wong ini datanya? Oke, baik. Akan kita lanjutkan bisa. perbincangan ini sesaat lagi. Mungkin Tetaplah juga bersama menulisnya kami itu salah. dalam Forum Today's Dialogue. Ya, pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami dalam Forum Today's Dialogue, dan berikut ini kami akan kembali menghadirkan wawancara Metro TV bersama dengan Menkyu Sri Mulyani minggu lalu, yang dalam kutipan berikut ini yang akan kita simak bersama-sama meyakini mengatakan bahwa keputusan bailout pada saat itu adalah keputusan terbaik dan sudah dikonsultasikan ke DPR dan landasan hukumnya pun sudah dipersiapkan. Kita simak bersama-sama. Waktu kami membuat keputusan tanggal 20/21 itu ya yang ditanyakan. Kan kita menggunakan pakai Perpu, kita menggunakan Undang-Undang BI, lihat Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang LPS, kemudian Perpu JPSK. Dijejerin, dilihat pasal mana yang memungkinkan kita membuat keputusan untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia, untuk mencegah krisis. Karena di dalam Perpu itu disebutkan KSSK tugasnya mencegah krisis dan menangani krisis kalau sampai terjadi. Jadi tugas kami adalah mencegah krisis. Nah, di dalam konteks inilah kita menganggap kita lakukan semua berdasarkan pasal yang memungkinkan kita untuk mencegah krisis. Apalagi Presiden menginstruksikan supaya kita mencegah krisis agar kita tidak masuk program IMF. Dan sementara Wapres tetap mengatakan tidak boleh ada penjaminan penuh. Jadi kami bergerak di antara dua koridor ini. Dengan Perpu yang ada, dengan Perpu tentang LPS dan Perpu tentang BI, Undang-Undang BI, Undang-Undang LPS, Undang-Undang Perbankan, dan Perpu JPSK. Dan apakah kita combine. selama dalam rangkaian rapat-rapat yang terjadi pada tanggal itu? Tunggu sebentar, tadi kan Anda menyebutkan kenapa tidak atau terjadi, saya anggap begini ya, Kania ya. Waktu kami membuat 2021, terus kami dipanggil oleh DPR sesudah itu, seminggu sesudah keputusan, dan bahkan sampai dengan yang disebut penolakan Perpu atau ketidaksepahaman yang kemudian melahirkan suratnya Pak Agung Laksono sebagai Ketua DPR, yang bahkan saya mengatakan DPR itu tidak mau secara eksplisit menolak karena kita semuanya dalam situasi psikologis sama Pak, Ibu, Mbak Kania ya. Dalam artian gini, DPR tahu betul kondisi krisis yang sedang dihadapi. Mereka tidak mau mengatakan ini Perpu nggak berjalan lagi karena nanti takut akan terjadi confidence problem. Makanya walaupun ada 4 fraksi menyetujui, 4 fraksi tidak setuju, 2 abstain, surat dari Pak Agung Laksono tidak menyebutkan kami menolak. Padahal Perpu harusnya menolak atau diterima. Karena waktu itu DPR tahu persis. Dan saya sampai dengan Februari ketemu dengan DPR lagi rapat kerja tentang Senturi, nggak ada tuh yang menanyakan tentang apakah sah atau tidak sah pakai Perpu. Nggak ada yang menanyakan kepada saya apakah ada problem di dalam pembuatan keputusan kita. Dan saya melaporkan, kita menjelaskan, kemudian LPS diaudit oleh BPK. BPK mengaudit semuanya sampai kemudian menghasilkan angka 6,7 triliun, dan di situ disebutkan bahwa apa yang dilakukan LPS semuanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak ada peraturan perundangan yang dilanggar. Jadi kan ya kalau Anda mau menanyakan kepada saya apa sih yang terjadi? Ya saya juga nggak tahu ya apa yang terjadi. Artinya kita ingin melihat ini semua event sudah dilaporkan. DPR punya check and balance, dia manggil kami selalu, kami juga lapor. Kita membahas undang-undang sama-sama, kita bahas Perpu sama-sama. Saya selalu menyampaikan apa yang mereka pengen tahu, baik itu dalam forum terbuka, forum setengah terbuka, tertutup. Jawaban saya selalu sekonsisten mungkin karena kami tidak ada yang ditutup-tutupin.
Baik, Pak Ganjar tanggapannya tidak ada yang ditutupi tadi oleh dikatakan oleh Pak Ibu Menkyu. Iya, kan besok ditanya. Tapi apa sih sebenarnya yang terjadi ketika kemudian sekarang dipertanyakan bahwa selama ini perjalanannya harmonis, selama ini sudah dilaporkan ke DPR, dikatakan juga bahwa Perpu JPSK itu juga penolakannya pada waktu itu setengah hati, tidak secara tegas dinyatakan seperti itu. Apa sebenarnya yang terjadi, Pak? Setahu saya kalau membaca konstitusi dengan benar, Perpu itu memang hanya 2 dalam masa sidang berikutnya. Terima atau tolak. Maka kemudian hari ini Agung Laksono bertanggung jawab. Tapi dalam konteks senturi karena kita tidak bisa, maka Agung Laksono saya bilang, wah ini kudeta keputusan parlemen. Saya kurang sependapat, Pak. Ya. Jadi begini, Gimana, Pak? kalau kita baca sambutan dari fraksi Golkar, dia bukan menerima, bukan menolak, tapi mengatakan jaring pengawasannya untuk dibahas dan dibicarakan lebih lanjut. Jadi belum Ada memberikan penolakan yang keputusan. tegas? Tidak ada. Tidak ada penolakan yang tegas. Tidak ada disebutkan penolakan di yang situ. tegas. Lebih lanjut sampai disetujui menjadi undang-undang. Begitu juga kawan kita itu dari fraksi yang lain lagi itu mengatakan di dalam sambutannya, sedangkan untuk rancangan undang-undang tentang Perpu nomor 4 2008 tentang jaringan sistem keuangan perlu dipertimbangkan lebih mendalam. Lebih mendalam lagi dia mau pikirkan. Tidak ditolaknya. Sehingga inilah Ya, Pak Agung Ganjar, Laksono silakan. mengatakan 4 menerima, 4 menolak, 2 belum memberikan pendapat. Mau memikirkan lebih lanjut. Sehingga saya pikir keluar surat yang mengatakan tidak menerima, tidak menolak, tetapi tolong sampaikan rencana undang-undang yang lain. Bagaimana Pak Ganjar? Nah, tanggapannya? tunggu dulu. Setelah itu, Kita beri kesempatan kepada Pak Ganjar untuk menanggapi dulu, Nggak Pak. apa-apa, saya kasih. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya kasih. setelah itu baru pada tanggal sidang terakhir setahun kemudian dengan tegas ini pada rapat 30 September 2009. Kawan-kawan di DPR ini mengatakan, dulu kita tolak ya dengan tegas. Oh ya, besok mereka sudah selesai, tidak jadi anggota DPR lagi. Sehingga betul pemerintah itu 30 September 2009 Dan kalau tidak baru salah ada surat yang ditolak. dilayangkan oleh Presiden kemudian kepada DPR ya mengenai adanya usulan pencabutan. Bukan Ada usulan setelah pencabutan. 30 September. Karena harus Pencabutan memenuhi Perpu Undang-Undang JPS. 10. Iya, itu formalitas. Jadi artinya dengan informasi yang seperti ini, Pak Ganjar, bagaimana kemudian masa depan dari pansus ini? Oh, masa depannya kita jalan terus, publik melihat apa yang terjadi. Ada 2 hal yang ingin saya koreksi kalau boleh, karena profesor boleh tidak sependapat. Tapi sebelum break tadi mengatakan, oh bisa saja, enggak. Itu salah kutip, enggak Pak. Itu cara pembenaran, karena terlalu lama di birokrasi. Enggak, Dan sudah lama tidak. ya oke. Jadi kalau sudah lama tidak, jangan diadakan pembenaran dulu Pak. Begini, ini jelas ditulis status yang diundang tadi soal UKP 3R ini di beberapa kali rapat. Oke. Jadi bukan salah tulis Pak kalau itu. Iya. Jadi mungkin hanya profesor belum membaca. Andai kata Nah. dulu. Andai kata betul lah Marsilab itu UK3R. UKP Apa 3R. salahnya? Tidak ada salahnya? Apa salahnya? Apa salahnya Pak Ganjar? Begini Pak, ketika kemudian saya tanya siapa yang harus hadir di situ, tidak ada satupun yang bisa menjelaskan. Tapi sebenarnya apa yang dikhawatirkan dengan kehadiran Pak Marsilambi? Justru kita melihat ada sebuah cerita panjang ini kita sedang mengungkap benang merah apa sebenarnya yang terjadi. Itu sebenarnya. Apakah yang dikhawatirkan bahwa kemudian pada saat itu Pak Marsilam hadir karena ada perintah dari Presiden untuk menghadiri Ya, bukan, rapat-rapat tersebut? setidaknya kan sekarang terlihat kan, seorang juru bicara Presiden saja mengatakan bahwa kita tidak pernah menyuruh, semua sakripingnya ada, itu tidak mengerti. Satu mengatakan narasumber, Bapak sendiri mengatakan lawyer, boleh datang, dan di sini semua dokumen ditulisnya UKP 3R. Maksud saya, dari cara ini saya sudah beda-beda kok. Yang Oke, kedua, saya baik. sampaikan, boleh tadi dikatakan mengambang. Departemen Keuangan itu menyurati BPK tanggal 16 November, yang tanda tangan Indah Soria. Iya. Dia mengatakan ditolak ini. Clear, saya catat ini. Oke. KSSK tidak ada ya, dan dengan ditolaknya Perpu. Jadi saya nggak tahu yang menjawab siapa dan menginterpretasi apa. Oke. Kami pun menginterpretasi itu ditolak. Baik, tapi sebelum saya break, saya ada pertanyaan singkat ke Pak Hendar. Tadi ada disinggung soal audit BPK yang telah dilakukan terhadap aliran dana bailout Senturi dan kemudian dinyatakan bahwa hasil BPK pada saat itu adalah wajar tanpa pengecualian. Bahwa kemudian sekarang ada audit investigatif BPK yang lain, sebenarnya mana yang Ya, artinya ada wajar tanpa pengecualian Ya. pada saat itu apa yang dimaksudkan?
mari saya mengajak begini. Tolong hasil pemeriksaan BPK itu dibaca secara lengkap. Dan kalau mau diinformasikan kepada publik, informasikan secara lengkap. Jangan sepotong-sepotong. Apa informasi yang Misalkan kurang, begini, yang kurang disampaikan? dikatakan bahwa audit BPK atas laporan keuangan LPS, opininya adalah wajar tanpa pengecualian. Ini informasi yang sepotong disampaikan. Karena sebetulnya opini itu adalah wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas. Paragraf penjelasnya adalah? Paragraf penjelasnya mengatakan bahwa LPS tidak menghitung kebutuhan biaya untuk membailout Bank Senturi. Artinya adalah ini ada resiko. Jadi BPK pada waktu melakukan audit atas laporan keuangan LPS sudah mengatakan ada resiko terhadap jumlah uang yang digunakan untuk membailout Bank Senturi. Dan ini kan Oke. terbukti kemudian pada waktu BPK melakukan audit investigasi terhadap Bank Senturi. Oke. Memang ada permasalahan di sana. Jadi Oke. resiko yang sudah Tapi kok wajar diidentifikasi tanpa pengecualian dengan catatan itu? dengan paragraf penjelas. Ini memang Dengan- satu bentuk opini, Oke. ya, satu bentuk opini BPK. Jadi seperti tadi dikatakan misalkan bahwa Oke. Boleh kita banyak break lah. terlebih Oke, dahulu. Akan kita oke. lanjutkan perbincangan ini saat Oke. lagi Forum Today's Dialog akan segera kembali. Selamat kembali bergabung bersama kami dalam Forum Today's Dialog. Ya, Bapak-Bapak, kita sudah live kembali. Saya langsung ke Mas Yopi dulu kalau begitu. Pak Yopi, pada tanggal, kalau kita sekarang bicara mengenai kronologis peristiwa pada saat itu, ada kejadian menarik pada tanggal 25 November, dikatakan pada saat itu Pak Budiono dan juga Ibu Ani menghadap pelaksana tugas Presiden pada saat itu Pak Yusuf Kalla. Melaporkan dan kemudian salah satu tanggapan dari Pak Yusuf Kalla saat itu adalah ini perampokan. Nah, konteksnya apa pada waktu itu? Saya kira Pak Yusuf Kalla menegaskan bahwa sumber masalahnya adalah kejahatan yang dilakukan oleh pemilik bank. Itu satu. Namun juga tentu saja ada faktor lain dalam hal itu bahwa Bank Indonesia menilai situasi itu terjadi karena dua. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Budiono. Memang ada kejahatan dan itu tentu saja harus dibongkar setuntas-tuntasnya. Apakah pada saat itu Pak Budiono juga sempat mengatakan Dan bahwa kedua- tidak cukup bukti? Nah, sebentar. Yang kedua adalah sebabnya krisis saja. Oke. Nah, persoalannya begini. Ketika melapor, Pak Yusuf Kalla memang meminta langsung supaya menangkap Robert Tantular. Robert Tantular. Kemudian dikesankan seolah-olah Pak Budiono menolak. Dikesankan oleh siapa? Nah, saya kira yang Anda tanya tadi kan bahwa ada tidak cukup bukti itu. Adakah memang pernyataan Nah, seperti itu yang sebetulnya terungkap? begini, kalau kita lihat lagi ke belakang, sudah ada permintaan cekal dari BI kepada Menteri Keuangan pada tanggal 21 November Terhadap Robert Tantular. Artinya itu sudah jalan secara awal. Dan sudah ditengarai ada yang namanya tindak pidana perbankan oleh Bank Indonesia. Dan kemudian Bank Indonesia sebenarnya juga sudah mempersiapkan berbagai laporan-laporan kejahatan itu ke polisi. Nah, ini semualah yang menjadi dasar sehingga Pak Robert Tantular itu kemarin mendapat hukuman meskipun cuma 4 tahun tapi sudah dihukum. Bahwa kemudian dalam kesaksiannya di depan pansus sepertinya menyalahkan begitu apa yang terjadi pada dirinya kepada Bank Indonesia. Silakan saja rakyat Indonesia menilai sendiri apakah masih bisa percaya pada seorang terpidana yang sudah terbukti. Pansus percaya tidak begitu dengan kesaksian seorang Robert silakan Tantular? saja. Ya begini, kita konteksnya sekarang tidak akan, ini kan penyelidikan ya, kita akan mendengarkan semua pihak, kita tidak akan tergesa-gesa menyimpulkan, sehingga semua rekonfirmasi yang kita lakukan, itu pun kita berharap mendapatkan kebenaran. Maka kalau kemudian kita melihat di televisi rapat mau bilang ya, oh Tantular itu memang brengsek dan kemudian Anda itu mensupport salah satu calon deputi gubernur saat itu dan sebagainya. Nah, ini kan ada proses panjang mesti kita buktikan. Bukan tidak mungkin juga mereka kita konfrontir untuk kita dudukkan siapa yang betul, kan begitu. Bahwa kita bukan soal kemudian kita langsung mempercaya atau tidak. Beberapa yang diomongkan Tantular ini bulat-bulat juga orang itu. Saya itu belut memang orang itu. Tapi ya sudahlah.
dari semua yang ada ini kan kita coba cari terus. Luar biasa kok dia pinjam 18 juta yang sifatnya pribadi itu masa dimasukin Memang ke bank. banyak sekali kemudian fakta-fakta baru yang terungkap Masa dalam dimasukin ke kesaksiannya. Bank Senturi tidak ada catatannya duit apa? Masa orang punya duit 18 juta dolar itu banyak loh itu. Dimasukin ikhlas-ikhlas saja, nggak masuk akal di kita. Ya, jadi artinya keterangan yang seperti itu masih bisa diterima atau tidak gitu, datang dari seorang Robert Tantular yang Begini, kemudian tidak masuk akal Begini, menurut Pak Ganjar. kan itu kita masukkan dulu untuk kita cross check. Yang menarik adalah 18 juta ini bagian yang kemudian ditukar atau tidak. Nah, artinya sekarang yang menjadi fokus dari pansus ini apa sebenarnya? Ketika kemudian sekarang ketika setiap kali ada kesaksian dari siapapun yang hadir, nampaknya kok malah semakin melebar, ada fakta-fakta baru begitu yang terungkap. Artinya yang menjadi fokus akhir dari pansus ini apa sebenarnya yang dituntut begitu? Artinya pertanggungjawaban dari siapa begitu yang Dari semua yang salah melakukan proses ini. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena begini, memang pansus ini pansus pertama yang terbuka. Panitia angket pertama yang terbuka. Dan begitu terbuka, orang itu bisa suka, bisa bingung, bisa menganalisis lebih tajam dan bisa mengerti. Meskipun ada juga yang bisa bingung. Kenapa kemudian proses itu bisa berjalan? Nanti dulu, apa yang mau dicari? Ya proses ini benar atau tidak? Kalau ini benar, ujung dari pansus ini benar dan tidak ada yang salah. Kalau kemudian ini salah, oh ini salah dan kriminal, maka ini masuk. Oh ini salah, ini politik, maka ada proses politiknya. Sehingga kita belum bisa menyimpulkan itu. Bahwa kita punya hipotesis ada kekeliruan umpama. Mulai dari pembelian FPJP tadi, kok ada sih mengarah, istilah saya itu dipas-paskan pada kondisinya. Umpama karnya diturunin ya kan, sampai hanya sekedar positif. Kemudian FPJP-nya berdebat lah, ini 150% atau 83% ya kan. Terus kemudian ada nggak bank lain yang menikmati? Tidak ada, hanya satu bank. Itu semua diungkapkan. Nah kita bersabar sedikit, prosesnya masih panjang. Kalau seperti nanti baru kalau sudah terakhir kita menyimpulkan. begitu. Kalau Pak Herman sendiri bagaimana? Ujung dari pansus ini apakah ini kan pansus proses politik begitu yang terjadi di DPR saat Proses ini? hukum juga ada, bahwa apa melanggar hukum atau tidak. Oke. Tidak Apakah proses kemudian politik kebijakan saja. itu bisa dipidanakan? Oh, kalau terbukti ada pelanggaran itu DPR menyerahkan kepada KPK lah untuk diperiksa. Tetapi pansus ini juga akan naik ke tingkat satu lagi paripurna DPR ya, Pak ya. Jadi nanti DPR tidak bisa menghukum, kejaksaan atau KPK bisa menghukum itu. Nah, tetapi yang saya lihat ada perbedaan persepsi. Misalnya satu pihak, saya lah misalnya, oh ini sah, tidak ilegal. Perpu berlaku sampai tanggal sekian. Satu pihak mengatakan, oh tidak, kemana ini mau dipergi? Saya tidak boleh. Kalau mengatakan saya benar sendiri, pihak sana pun tidak boleh benar sendiri. Kalau saya ke Mahkamah Agung, misalnya, kalau Jadi apa sebenarnya proses yang terjadi di pansus saat ini proses yang sia-sia begitu? tidak sia-sia. Tidak sia-sia seperti kawan saya tadi mengatakan, nanti kalau tidak terbukti apa-apa ya tidak apa-apa. Jelas pada rakyat. Baik. Akan kita lanjutkan sesaat lagi, nanti saya akan beri kesempatan juga kepada Pak Hendar untuk bergabung dalam diskusi ini. Pemirsa tetaplah bersama kami. Forum Today's Talent akan segera kembali. Perhatian saya dulu ke Pak Novi yang juga hadir di sini bersama kami di audiens. Pak Novi mungkin bisa memberikan tanggapan ya terhadap apa temuan dari hasil audit investigatif yang telah dilakukan oleh BPK ini. Apakah kemudian saat melakukan penelusuran gitu dari sekian banyak kebijakan rapat-rapat dan lainnya yang pada waktu itu dilakukan untuk sampai pada keputusan bailout ini, apakah di situ juga tersirat atau terbaca adanya tekanan-tekanan atau intervensi yang dilakukan oleh pihak luar? Kalau kita lihat temuan BPK itu sudah kita pernah bicarakan di pansus, itu ada 1 sampai 9. Khusus terkait bailout itu kita ada di temuan nomor 4. Pimpinan BPK saat itu, baik Pak Ketua dan juga Pak Terlisi yang sudah itu menyatakan kami tidak menyatakan keputusan itu salah atau benar. Tapi kami permasalahkan adalah pada saat mengambil keputusan, bagaimana prosesnya. Baik. Kemudian ada satu aspek hukum lagi. Ya, bisa dijelaskan karena ada sedikit trouble dengan audionya Bapak, jadi mohon maaf sebelumnya saya mau alihkan dulu ke Pak Hendar. Bagaimana Pak Hendar penjelasan selanjutnya? Jadi begini, melihat hasil pemeriksaan BPK, pertama adalah jangan dipotong-potong. Ya.
BPK itu melakukan pemeriksaan investigasi itu didahului dengan mencoba memahami profil dari Bank Senturi ini. Sehingga kita masuk dari proses merger, ya kan? Nah, proses merger inilah yang kemudian muncul dari temuan BPK sebetulnya mengindikasikan adanya kelemahan-kelemahan pengawasan BI. Ya. Jadi kalau tadi ditanyakan misalkan apa salahnya KSSK mengambil keputusan karena sudah mendasarkan pada Perpu? Memang kesalahan ini terjadi jangan dilihat pada sepotong pengambilan keputusan KSSK-nya, tapi mari kita lihat mundur ke belakang. Senturi ini bank seperti apa sih? Pelanggaran-pelanggaran yang sudah dilakukan seperti apa sih? Oke. Ini yang kemudian dikaitkan kok bank seperti ini di bail out gitu. Pak Yopi, Boleh tanggapannya saya secara tanya singkat sama Profesor. sebelum kita harus Singkat saja, apakah BPK itu mempunyai kompetensi untuk mengaudit policy yang pertama, dan juga apakah punya cukup kompetensi untuk mengaudit soal konstitusi, konflik, soal Jadi, dasar hukum dan sebagainya. Ini Pak saya netral saja, saya cuma mau Begini, tanya Pak Pak Herman aja. pertama, kalau beliau itu, teman-teman dari BPK itu mengatakan Perpu ilegal, KSSK ilegal. Saya kira itu kebijakan konstitusional. Saya Tidak. koreksi, Prof. Tunggu dulu. Ya. Ya, Oke. coba. Enggak, Waktunya karena singkat, jadi hasil kita kasih pemeriksaan kesempatan BPK Pak tidak Hendar. mengatakan Perpu itu ilegal. Oh, tidak Baca, mengatakan. tidak ada Jadi satu kalimat koran pun. memelintir itu ya. Oke, Tidak ada. baik. Nah, ini yang Baik, saya jadi katakan, kita- Oke. jangan Oke. dipelintir hasil Oke, pemeriksaan iya, BPK. Oke itu. Makanya Ya, oke, saya, oke. baca, saya baca koran saja, BPK mengatakan ini ilegal, saya mengatakan pada Tidak hari yang mempunyai pertama dasar itu hukum, tepat. tidak mempunyai dasar hukum. Saya Kebijakan. mengatakan Perpu ada. Itu tidak bisa. Tapi kalau misalnya, saya itu pengalaman, uang untuk beli alat Oke. tulis habis. Nah. Saya Oke, pindahkan uang bensin ke alat tulis. Salah kata BPKP atau BPK. Ya itu boleh Oke, lah Pak. baik. Boleh. Nah, makanya kita harus lihat bagaimana perkembangan dari proses pansus yang terjadi di DPR. Kita harus tutup dulu perbincangan kita pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi telah hadir bersama kami dan juga kepada audiens yang telah hadir. Pemirsa, demikianlah Forum Today's Dialog pada saat ini. Saya Kania Sutisnawinata. Sampai jumpa.